sudah berada di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Metro untuk melihat bagaimana persiapan dalam menghadapi Pilkada serentak yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang. Jumpa kembali bersama saya Vinda Sela dalam program Dialog Khusus hanya di Davika TV. Pemirsa, pesta demokrasi tinggal menghitung hari, tepatnya nanti di tanggal 27 November 2024, Pilkada serentak akan dilangsungkan di seluruh Indonesia. Tentu dalam hal ini banyak sekali hal-hal yang perlu disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Tak terkecuali juga isu-isu terkait dengan bagaimana meningkatkan kontribusi dari seluruh warga negara agar berpartisipasi untuk melakukan pemilihan pada Pilkada serentak 2024. Nah, kita akan coba menengok bagaimana persiapan maupun strategi dari Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dalam meningkatkan partisipasi warga ataupun masyarakat dengan tema pada hari ini yaitu strategi KPU Kota Metro tingkatkan partisipasi pemilih Pilkada 2024. Dan seperti biasa saya tidak sendiri, melainkan hari ini sudah hadir narasumber saya yang begitu luar biasa. Saya ingin menyapa terlebih dahulu ada Mbak Yunita Dewi Nurbaya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini saya sebutkan dulu sebagai jabatannya, yaitu agak panjang ya pemirsa, yaitu Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, betul? Betul. Ini kesibukannya apa sekarang Mbak Yunita? Sibuk ya. Sibuk. Kesibukannya untuk saat ini khususnya ya Divisi SDM dan juga sosialisasi, karena saya mengampu di dua divisi. Untuk divisi SDM ini masih di momen perekrutan untuk KPPS. KPPS adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara yang mana nanti akan bekerja di TPS secara langsung. Kalau kami punya 235 TPS itu dikalikan 7 orang ya, yang artinya ada kurang lebih 1.600-an lebih begitu ya banyak untuk warga masyarakat yang nanti akan difungsikan sebagai KPPS di TPS yang ada di KPU Kota Metro. Kemudian juga pembentukan untuk petugas ketertiban TPS. Baik. Itu 2 orang di setiap TPS, itu dikalikan 235, nah kurang lebih itu untuk di divisi SDM-nya. Kemudian kalau untuk divisi sosialisasi, tentu saja kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih yang mana nanti fungsinya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat, ini tetap selalu dijalankan, tidak berhenti, mengingat tahapan yang sedang berjalan ini perlu diketahui oleh masyarakat umum, khususnya di Kota Metro. Sehingganya kegiatan sosialisasi kemarin sudah dilakukan, contohnya gerbek pasar, ini kami sudah melakukan itu, kemudian sosialisasi kepada segmen-segmen penting seperti segmen perempuan, disabilitas, kemudian pemilih muda. Nah, nanti akan ada kegiatan sosialisasi melalui film Tepatilah Janji ke tanggal-tanggal khusus di tanggal 22 Oktober Hari Santri dan juga tanggal 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda. Itu nanti juga akan dilaksanakan. Aktivitasnya padat, tapi seputar persiapan untuk Pilkada yang akan 27 November mendatang. Betul. Ya, kurang lebih Mbak Yunita ya. Sangat padat sekali, tapi saya tertarik tadi banyak sekali persiapan-persiapan. Tapi kalau kita lihat mundur mungkin sudah persiapan apa saja yang sudah dilakukan oleh KPU Kota Metro, mengingat tinggal beberapa hari lagi juga ini akan dilangsungkan. Betul. Kalau dihitung kurang lebih sudah 40 hari menjelang hari pemungutan suara 27 November 2024. Untuk tahapan yang sudah berjalan di KPU Kota Metro beberapa waktu yang lalu, kita pada tanggal 22 September sudah menetapkan pasangan calon ya. Ini sudah ada 2 pasangan calon yang akan menjadi wali kota dan juga wakil wali kota. Ini sudah ditetapkan 2 pasangan calon dan sudah ditetapkan juga saat itu tanggal 23 September untuk pengundian nomor urut pasangan calon. Kemudian masuk ke tahapan selanjutnya dari tanggal tersebut 25 September sampai dengan nanti 26 itu
masa untuk mereka melakukan untuk kampanye sampai dengan tanggal 3 hari sebelum masa tenang di hari pemungutan suara, yaitu sekitar tanggal 23 November. Jadi masa kampanye mereka ini masih mereka melakukan kegiatan kampanye dari tanggal 25 September sampai dengan 23 November untuk kegiatan peserta tadi, pasangan calon tadi melakukan kampanye. Kemudian tahapan lainnya membahas tentang kita juga sudah menetapkan DPT, daftar pemilih tetap untuk KPU Kota Metro. Sudah ada jumlahnya? Sudah. Apakah akan mungkin masih berkurang atau mungkin itu jumlah yang tetap atau seperti apa? Kalau untuk di daftar pemilih tetap KPU Kota Metro sudah menetapkan jumlah pemilih yang ada di Kota Metro sebanyak 131.482 dari jumlah 5 kecamatan, ya, ada 5 kecamatan, 22 kelurahan yang kita sebut sebagai pemilih tadi sebanyak angka 131.482 pemilih. Gitu. Banyak sekali jumlahnya ya, dan rangkaiannya pun panjang. Betul. Apakah ini kurang lebih juga sama mungkin rangkaian dengan Pilpres yang sebelumnya kita laksanakan, kurang lebih seperti itu? Kalau untuk pemutakhiran data pemilih ya sebelum menuju DPT, ini prosesnya tentu sama, harus dimutakhirkan. Kalau kemarin sudah dilakukan pencocokan dan penelitian data yang sudah masuk dari Kemendagri, kemudian disinkronkan oleh KPU pusat, kemudian turun ke daerah-daerah, yaitu melalui kemarin petugas Pantarli, ya, kemudian dicoklit, datanya disesuaikan atau kita cek dulu mana yang benar, mana yang enggak, itu harus disesuaikan. Kemudian setelah selesai dilakukan pencoklitan, maka sudah diumumkan ke umum, kemudian menjadi daftar pemilih sementara, kemudian prosesnya diumumkan kembali biar masyarakat melihat apakah datanya itu orang-orang tersebut sudah masuk atau belum, kemudian nanti diplenokan kembali sehingga nanti ditetapkan menjadi, kemarin sudah ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap. Yaitu. Berkali-kali dicek berarti. Betul, ya, benar-benar sudah. Tahapannya sangat panjang. Betul. Dan banyak sekali. Betul. Saya tertarik tadi Mbak Yunita mengatakan bahwa ada sosialisasi, terutama di divisinya Mbak Yunita sendiri ya, sosialisasi dan edukasi pentingnya untuk warga Kota Metro, khususnya untuk menggunakan hak pilihnya. Lalu apakah ada strategi khusus dari KPU Kota Metro mungkin untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Metro untuk pilkada di tahun ini? Iya. Terkait strategi, sebetulnya ada beberapa strategi yang memang digunakan ya, mengingat untuk kegiatan sosialisasi ini tidak hanya kegiatan secara langsung tapi juga tidak langsungnya. Sebagai contoh, secara langsung mungkin kita bisa melakukan sosialisasi pendidikan pemilih secara langsung ke masyarakat, tetapi ada juga yang kami lakukan melalui media-media tertentu. Contohnya melalui selebaran, contohnya melalui media massa, media sosial begitu. Itu nah itu sudah kami lakukan. Nah, contoh yang paling konkret kemarin contoh sosialisasi secara langsung yaitu dengan kami kemarin tanggal 13 ya, 13 Oktober mengadakan Jalan Sehat. Ya. Oke. Pesertanya? Pesertanya tentu saja warga Metro. Nah, alhamdulillah kegiatan tersebut juga disambut baik, antusias masyarakat baik, sehingganya kami merasa bahwa itu sebagai salah satu ya, masih sebagai salah satu strategi kami untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang dilakukan dengan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Karena di dalam momen itu memang kita memberikan edukasi tentang kapan sih hari pemungutan suara, kemudian pasangan calon, ya, siapa saja yang sudah ditetapkan, betul, ya, Mbak, ya? Betul. Kemudian tentang pentingnya hak mereka dalam penggunaan hak suara mereka nanti di TPS itu seperti apa gitu, itu sudah disampaikan, masuk ke dalam ranah itu begitu. Masuk semua, jadi harapannya tetap tepat sasaran seperti itu ya. Tapi saya penasaran, jadi kategori untuk partisipasi pemilih di Kota Metro sendiri dari tahun ke tahun apakah dikategorikan tinggi atau rendah? Tapi jangan dijawab dulu karena kita akan kembali usai jeda, tetap di Dialog Khusus.
Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Dialog Khusus di Davika TV. Ya, melanjutkan perbincangan saya dengan Mbak Yunita terkait dengan apakah jadi kategori partisipasi pemilih di Kota Metro sendiri itu bisa dikategorikan tinggi atau rendah sih, Mbak? Oke. Kalau untuk partisipasi pemilih di Kota Metro ya, di tahun Pilkada tahun 2020 ini Kota Metro masuk kota tertinggi ketiga di tingkat nasional ya, di tingkat nasional dengan angka partisipasi pemilih 83,05%. Itu untuk tingkat kota ya, di tingkat tahun 2020, betul. Nah, kemudian di tahun 2024 yang lalu kalau kita melihat untuk tingkat pemilihan sini di angka 82,13%. Yang artinya untuk di 2024 ini pilkada khususnya ini apakah partisipasi pemilih ya, partisipasi pemilih yang 83,05% ini bisa dicapai kembali di 2024. Ini masih menjadi usaha kami, menjadi prioritas kami terkait partisipasi masyarakat khususnya Kota Metro yang benar-benar memang di angka 83,05% itu memang warganya itu datang ke TPS dengan kesadaran tersendiri begitu, tanpa ada embel-embel lain gitu. Harapannya begitu. Harapannya seperti iya, paling tidak harapannya meningkat, tapi paling tidak ya tetap di angka 83,05% itu ya Pak. Harapannya standarnya di angka itu ya. Walaupun sebenarnya kalau dari tingkat nasional kan 77,5%. Gitu. Itu sudah melampaui itu ya, dan betul. Paling terbesar ketiga tingkat nasional. Tingkat nasional, betul. Luar biasa sekali. Iya. Tapi mempertahankan jauh lebih sulit. Betul. Itu jadi Mempertahankan tantangan KPU Kota Metro berarti iya, ya. betul. Tapi menarik. Tadi disampaikan bahwa itu jumlah itu terjadi di Pilkada tahun 2020. Nah, mungkin ada tidak Mbak Yunita kira-kira perbedaan antara penyelenggaraan di tahun 2020 dengan di tahun ini? Oke. Tentu saja ada ya, karena mengingat di Pilkada 2020 merupakan pilkada di masa pandemi Covid. Betul. Ya, di masa pandemi Covid yang mana kita harus meyakinkan masyarakat bahwa TPS yang didatangi oleh masyarakat tersebut itu memang aman ya, karena kita tidak boleh kan berdekat-dekatan duduknya dengan pemilih yang lain, betul, jaga jarak. Kemudian memang kita juga menyiapkan ya di TPS itu tempat cuci tangan, kemudian yang istilahnya ada sarung tangan kan, menggunakan itu kan untuk masyarakat menggunakan alat-alat yang takutnya nanti dipakai dengan masyarakat lain sehingga mempengaruhi kesehatan, betul. Sehingganya tentu saja berbeda. Nah, ini sudah kembali ke umum gitulah ya. Sehingganya ya insya Allah harapannya partisipasi masyarakat khususnya tetap Kota Metro tetap tinggi begitu. Walaupun intinya kalau di waktu yang lalu kita perlu meyakinkan. Nah, ini tantangan selanjutnya adalah tetap meyakinkan masyarakat bahwa penyelenggaraan yang khususnya di Pilkada 2024 ini aman dan baik-baik saja begitu. Tapi luar biasa loh, capaian 83,05% itu terjadi di 2020 pada saat pandemi. Betul. Artinya lebih dari 50% seluruh warga Kota Metro berpartisipasi. Iya. Luar biasa berarti. Oke. Dipertahankannya, wah ini tidak ada tantangan pandemi, tapi apakah ada tantangan-tantangan lain ya? Tapi harapannya meningkat angkanya. Iya, amin. Dan terkait dengan proses pemilihan suara sendiri, apakah ada mungkin opsi bagi warga yang mungkin tidak berada di daerahnya, misalnya tapi di Kota Metro nih, tapi sebenarnya bukan warga sini, seperti apa prosesnya? Jadi kalau untuk kami ya, untuk penyelenggara itu ada yang namanya 3 jenis pemilih ya. 3 jenis pemilih yang disebut dengan yang pertama pemilih yang terdaftar dalam DPT. Baik. Ya. Kemudian yang kedua pemilih yang terdaftar dalam DPTB. Dan yang disebut dengan pemilih yang disebut dengan pemilih khusus ya, daftar pemilih khusus. Ini 3 hal yang berbeda. Untuk kategori yang tadi Mbak Winda sebutkan sebagai contoh nih ya, daerah lain ya. Ya. Ini yang pertama yang harus kita lakukan
untuk mengetahui, untuk bisa pindah memilih ya, dari orang yang bersangkutan harus pindah memilih itu harus terdaftar dulu di DPT. Oh iya, tadi saya sempat di-spill pemirsa oleh Mbak Yunita bahwa cek data di cek DPT online. Cek DPT online itu langsung diketikkan saja di browser, kemudian nanti silahkan isi nik, kemudian ketikkan nomor WhatsApp untuk verifikasi kode. Betul. Kemudian kalau misalnya memang kita terdaftar akan atau tidaknya itu akan langsung muncul. Betul. Dan itu cepat sekali. Betul. Jadi bisa dicoba mungkin betul. Sejauh mana nih sosialisasinya? Tapi mungkin boleh dilanjutkan dulu untuk yang jenis-jenisnya tadi. Jadi setelah yang bersangkutan tadi mengecek ya Mbak ya, secara mudah lah, itu secara mudah, atau secara lebih agak lamanya kita bisa bertanya langsung dengan KPU-nya atau dengan PPK, PPS, itu bisa bertanya, Bapak, Ibu, saya terdaftar nggak di TPS ini gitu, itu bisa. Tapi cara tercepatnya kita kalau seandainya punya handphone yaitu dengan kita cek sendiri melalui cek DPT online, memasukkan nik, kemudian nomor WA, verifikasi selanjutnya nanti akan muncul hasilnya. Ya, dari hasil tersebut itu akan terlihat bahwa Mbak Winda terdaftar di TPS berapa ya. Betul. Kemudian alamatnya di mana, bahkan di situ tertera juga titik koordinat lokasi TPS itu di situ ada lengkap. juga. Tadi saya lihat lengkap sekali, luar biasa. Nah, kemudian kalau kita sudah terdaftar di DPT, maka orang yang bersangkutan baru bisa memilih untuk istilahnya kalau seandainya mungkin ya ada hal-hal khusus yang menyebabkan orang tersebut mengurus pindah memilih, contohnya karena sakit, karena dia kuliah, karena mungkin dia sedang pendidikan atau pekerjaan yang memang harus ada di lokasi tertentu. Nah, ini dia bisa mengurus pindah memilih. Ya. Untuk pindah memilih ini syaratnya yang bersangkutan datang saja, bisa ke KPU, bisa ke PPK juga. Ini masuk membawa KTP, menyampaikan bahwa yang bersangkutan seandainya kalau memang keperluannya sakit ya tolong dibawa ada surat rujukan atau surat sakitnya begitu ya, ada keterangan khusus yang memang disebutkan dia memang harus pindah memilih. Jadi jelas juga keterangannya apa. Iya betul. Nanti kalau sudah diurus maka yang bersangkutan nanti akan dibantu mengurus pindah memilih. Mengurus pindah memilih yang artinya nanti yang bersangkutan akan dicoret di TPS asalnya. Oh, seperti itu. Betul. Di alamat asalnya akan dicoret, maka nanti di alamat tujuannya baru di situ disertakan Mbak terdaftar di TPS mana gitu, itu sudah terlihat seperti itu. Jadi nanti kalau seandainya sudah terlihat, kalau Mbak Winda dari mana lokasi? Saya dari Kabupaten Tulang Bawang. Oke, Tulang Bawang. Tulang Bawang seandainya tujuannya mau ke Metro ya. Tujuan mau ke Metro, kemudian pindah mengurus, maka nanti Mbak Winda akan mendapatkan satu jenis surat suara. Karena kalau untuk pilkada ini kan masyarakat yang memilih ini untuk pilkada mendapatkan dua jenis surat suara, yaitu surat suara untuk pilgub dan juga surat suara untuk bupati ataupun wali kota gitu. Jadi kalau seandainya mau ngurus pindah memilih dari Tulang Bawang ke Metro, maka hanya mendapatkan satu jenis surat suara, yaitu surat suara untuk pilgub. Artinya satu surat suara yang lain terbuang? Saya tidak bisa memberikan... Ya, itu resiko Mbak. Oh iya, ya. betul. Resiko dari Mbak yang mengurus pindah memilih di lokasi asalnya tidak memilih di lokasi asal, sehingganya resikonya ya tidak mendapatkan surat suara untuk surat suara yang di bupatinya begitu. Namun setidaknya jadi opsi termudah lah untuk mungkin masyarakat kita yang mungkin tidak berada di domisili sesuai KTP-nya, setidaknya sudah dipermudah untuk bisa memilih seperti itu. Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mungkin nanti yang bisa dijawab oleh Mbak Yunita. Oke, siap. Kita akan jeda sejenak, tetap di Dialog Khusus. Program dialog khusus pada tema hari ini yaitu terkait dengan strategi khusus dari mungkin KPU Metro terkait meningkatkan partisipasi pemilih di pilkada tahun ini, tahun 2024. Nah, yang menariknya adalah
tentunya harapannya dari KPU Kota Metro, harapannya seluruh warga Kota Metro dapat menggunakan hak suaranya ya Mbak Yunita ya. Betul. Namun yang pasti sosialisasi selalu gencar untuk dilakukan, edukasi juga. Namun untuk menyasar kelompok-kelompok termasuk penyandang disabilitas, apakah KPU juga masuk ke sana atau seperti apa? Iya. Untuk disabilitas ini kalau berdasarkan daftar pemilih tetap ini kami juga sudah mengelompokkan ya. Kurang lebih ada 700-an pemilih disabilitas Di Kota Metro? Iya, disabilitas bukan hanya fisik saja ya, dari sisi mental juga ada. Nah ini kurang lebih di angka 700-an itu. Beberapa bulan yang lalu kami juga sudah melakukan sosialisasi edukasi juga kepada segmen disabilitas fisik ya. Ini terkait sulitnya mungkin ya, sulitnya kita melihat bahwa beberapa masyarakat disabilitas ini memang kita ketahui ada keterbatasan ya, sehingganya penting bagi kami contohnya seperti surat suara itu kita buat ada alat braille-nya begitu ya, jadi intinya dengan untuk disentuh. Ya, jadi kita sudah memfasilitasi itu, mempermudah untuk disabilitas khususnya yang tunanetra begitu. Kemudian untuk di TPS sendiri pun kita melihat ya dari kegiatan sosialisasi kemarin bahwa kita melihat bahwa memang ada pemilih yang tidak bisa mengakses secara mandiri ya untuk lokasi TPS, sehingga memang kita membuat untuk lokasi TPS itu harus ramah disabilitas ya, tidak ada yang undak-undakan seperti itu, sehingganya kita bisa memfasilitasi pemilih disabilitas itu dengan baik begitu. Karena memang penyelenggaraan pilkada ini kan memang bukan hanya untuk satu segmen saja, tapi seluruh segmen yang ada di Kota Metro khususnya. Semuanya terlibat di pilkada ini begitu. Jadi jumlahnya ada sekitar 700 di 700-an tahun 2024 ini. Tapi kalau melihat di tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 untuk antusias dari partisipasi kelompok-kelompok penyandang disabilitas sendiri, antusiasnya cukup tinggi atau justru sebaliknya Mbak? Oke, kalau untuk disabilitas di 2020 itu masih tergolong cukup tinggi begitu. Tapi ya makanya kami perlu melakukan pendekatan lebih lagi terhadap khususnya disabilitas, kemudian marginal ya, yang artinya bahwa pendidikan pemilih ini kan berkelanjutan begitu, sehingganya mereka memahami bahwa KPU itu tidak pernah berhenti untuk melakukan pendekatan kepada disabilitas, bahwa KPU itu memang ramah disabilitas begitu. Baik, luar biasa sekali upayanya sudah sejauh itu rupanya ya. Dan terkait dengan penyelenggaraan pilkada sendiri Kota Metro, saya yakin pasti sesuai dengan regulasi yang ada maupun peraturan perundang-undangan seperti itu. Tapi di lapangan sendiri apakah ada tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi oleh KPU Metro terkait mungkin dalam hal ini meningkatkan partisipasi jumlah pemilih sendiri, Mbak? Iya, sebetulnya tantangan terbesar kita bahwa kita tuh perlu meyakinkan bahwa penyelenggaraan pilkada ini nih untuk semua masyarakat gitu. Jadi keterlibatan dari semua sisi masyarakat, baik dari sisi perempuan, pemula, muda, dan semuanya itu tuh harus terlibat gitu. Itu masih menjadi tantangan kami bersama, karena ada yang merasa saya bukan begitu kan, sehingganya penting bagi kami mengedukasi bahwa inklusivitas dari semua segmen, dari semua stakeholder, dari semua jenjang masyarakat, adat dan sebagainya, istilahnya mereka tuh mempunyai peran masing-masing di Pilkada Kota Metro, khususnya di tahun 2024. Ini masih menjadi tantangan kami bersama. Karena mungkin belum banyak yang menyadari bahwa pilkada serentak ini adalah pesta demokrasi, artinya pesta kita semua, gitu, bukan hanya satu segmen saja. Mungkin itu yang perlu dibangun kesadaran itu ya Mbak ya. Dan mungkin terakhir di segmen ketiga ini, apa mungkin yang harapan ataupun yang ingin disampaikan mungkin ke warga Kota Metro mungkin terkait dengan partisipasinya dalam pilkada nanti di 27 November mendatang? Iya, tentu saja harapan dari KPU Kota Metro untuk pelaksanaan penyelenggaraan di Metro berjalan lancar, aman, kondusif, dan
teman-teman yang masyarakat yang datang ke TPS, pemilih yang datang ke TPS itu memang datang dengan kesadaran sendiri, kemudian tidak termakan dengan berita-berita hoax, tidak termakan dengan isu-isu sara seperti itu, sehingganya teman-teman atau pemilih ini tidak terpecah belah dari isu-isu yang hadir yang memang dilemparkan kepada masyarakat, sehingganya masyarakat atau pemilih ini bisa menyaring terlebih dahulu, tidak pecah, tidak berkelahi dengan istilahnya ribut dengan keluarga sendiri karena berbeda mungkin, pilihan, betul kan? Ya, yang artinya kita mengajak. Sering terdengar itu, Iya, wanita betul. ya, suami istri beda pilihan. Aduh, bingung juga. Akhirnya tidurnya pisah-pisahan kan gitu. Sering terjadi. Iya, sehingganya kita mengajak semua untuk masyarakat untuk tetap menyaring berita-berita yang didapatkan. Kemudian kalaupun memang ada berita yang keluar, yaitu dicek dulu kebenaran dari berita tersebut atau mencari sumber yang terbaik gitu. Tepatnya kalau yang mengeluarkan ini siapa, oh berarti nyarinya di KPU begitu. Ya, artinya kita jaga kondusivitas dari kota metro ini sehingga tidak terpecah belah. Ya, kita menjaga itu semoga aman, pilkada aman dengan hasil partisipasi pemilih itu yang di atas dari di 2020 gitu. Ya, semoga harapannya pilkada di Kota Metro berjalan dengan lancar dan sesuai harapan, dan partisipasinya pun meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, Mbak Yunita ya. Harapannya tetap kondusif, aman, siapapun nanti yang terpilih, harapannya kita bisa seluruh program yang memang dicanangkan dapat berjalan dengan baik untuk masyarakat juga. Luar biasa sekali, terima kasih Mbak Yunita Dewi Nurbaya selaku Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Kota Metro. Luar biasa sekali. Itulah tadi pemirsa perbincangan saya dengan tema hari ini, yaitu strategi KPU Kota Metro tingkatkan partisipasi pemilih pilkada tahun 2024. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat untuk Anda di rumah yang sudah menyaksikan program ini, dan terus saksikan dialog khusus hanya di Davika TV. Saya Finda Sela dan segenap kru pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih banyak Mbak Yunita, Iya, luar biasa sama-sama. sekali.